semua desainnya di scrap dan ada juga di folder pribadi saya yang tidak bisa saya rilis tentunya. Ya, dan untuk konsep artis, profesi konsep artis itu seperti yang di slide di gambar kedua ini adalah salah satu contoh implementasi ide untuk game mobile dari Playrix Software yang studionya berbasis di Eropa kalau tidak salah. Jadi ini stylenya seperti game mobile. Di sini klien meminta saya untuk mendesain semacam airport. Ada beberapa aset yang sudah diberikan oleh klien seperti shop ini dan beberapa karakter. Jadi saya mendesain environment semuanya dan sebisa mungkin blending dengan aset yang diberikan oleh klien. Nah, untuk gambar kedua ini adalah sketsa kasar. Jadi sebelum gambar akhir ini selesai harus ada sketsa kasarnya. Yang ini yang saya berikan kepada klien awalnya. Dan ini hasil akhirnya. Jadi sebagai konsep artis atau konsep desainer yang baik itu tidak hanya terbatas untuk satu spesifik style saja. Jadi kalau ada misalnya orang yang hobinya menggambar kartun misalnya, jadi dia hanya fokus di kartun itu. Dia bisa juga, tetapi dia bisa dibilang hanya membatasi dirinya untuk proyek tertentu saja. Jadi konsep desainer yang baik itu atau konsep artis yang baik itu sebisa mungkin bisa beradaptasi dengan berbagai jenis proyek. Jadi tidak hanya terbatas di satu style tertentu saja. Dan yang kedua ini dari Gameloft Yogyakarta. Cuman ide simple doang, semacam game mobile. Dan ini juga kayaknya di scrap. Tidak semua ide yang dibuat oleh konsep artis itu bakal dirilis. Jadi gambar-gambar yang dibuat juga tidak semuanya akan bisa dirilis atau ditampilkan atau pun memasuki fase akhir di tahap pengembangan untuk game. Nah, yang ini saya kerjakan sudah cukup lama juga. Ini untuk studio game dari Taiwan, kalau nggak salah. Saya tidak tahu purpose-nya apa. Jadi ada beberapa kasus di mana klien tidak menjelaskan dengan detail purpose dari desain yang dibuat. Jadi saya hanya mendapatkan brief dalam bentuk teks dan saya sebisa mungkin mengimplementasikan ini jadi sebuah ilustrasi atau ya dengan menggunakan ide-ide yang diminta dari mereka termasuk sphere ini. Kalau untuk kegunaannya saya terus terang tidak tahu sampai sekarang untuk apa. Ada hal-hal yang bisa dibilang tidak pernah diberitahu kepada saya dan itu hak masing-masing dari setiap klien sebenarnya. Nah, dan ini untuk visual novel. Visual novel ini studionya waktu itu studio indie dari Indonesia. Jadi di sini saya mendesain background yang digunakan nanti kalau untuk final gamenya. Biasanya ada karakter di depan dengan ada percakapan begitu. Saya ditugaskan membuat desain sekolah ini. Jadi dengan berbagai macam situasi setting. Ini sore, terus ada malam dengan lampu nyala, terus ada yang situasi gelap, ada yang situasi pagi. Jadi di sini sebagai konsep artis diwajibkan bisa tahu berbagai macam situasi. Maksudnya bisa mengerjakan tidak hanya terbatas dalam satu setting saja. Jadi bisa berbagai macam situasi dikerjakan. Nah, ini juga masih dalam proyek yang sama. Ini namanya ruang meeting siswa.
Jadi ada berbagai macam situasi yang saya kerjakan di sini juga di proyek ini. Jadi ada berbagai variasi layout yang bisa dilihat perbedaannya. Nah, ini juga masih dalam proyek yang sama dengan situasi yang berbeda settingnya. Masih juga dalam proyek yang sama. Nah, di sini menariknya dalam mendesain desain untuk game atau film tidak terbatas menggunakan metode. Misalnya kita menggambar, biasanya kita kalau untuk orang yang mungkin masih awam, kita menggambar dari kosong dengan menggunakan sketsa dan sebagainya, itu tidak masalah. Tapi untuk kasus ini, berhubung klien menginginkan gambar ini cepat selesai, jadi kita sebisa mungkin menggunakan berbagai macam tools. Jadi saat itu saya menggunakan, kalau tidak salah ingat, untuk desain 3D ini saya menggunakan Google SketchUp yang kemudian saya render dengan Keyshot sehingga bisa mendapatkan tampilan seperti ini. Terus saya paint over di atas model 3D hingga hasilnya menjadi seperti ini. Jadi klien tidak peduli tools apa yang kita pakai selama kita bisa deliver on time, karena waktu itu sangat penting dan berharga untuk proyek-proyek seperti ini. Nah, ini proyek criminal case game di Facebook yang saya kerjakan untuk Wopidom dan Pretty Simple Game, perusahaan game yang berbasis di Prancis. Mungkin ada yang pernah dengar kalau waktu itu di Facebook. Ini salah satu game paling populer di Facebook waktu itu. Jadi saya ditugaskan membuat satu scene. Ada beberapa scene yang saya kerjakan dan ini salah satu yang bisa saya tunjukkan. Di sini nanti di hasil akhir gamenya ada item-item yang akan nanti dicari oleh pemain. Jadi point to click semacam hidden object game untuk genrenya. Jadi ini salah satu scene yang tersulit yang pernah saya kerjakan, karena selain deadline-nya hanya 1 minggu, detailnya juga harus sangat-sangat luar biasa detail. Tingkat stres untuk mengerjakan scene ini termasuk tinggi waktu itu. Tapi salah satu yang paling rewarding karena berhasil mengerjakan satu scene ini saja termasuk pengalaman yang luar biasa buat saya, dan saya merasa skill saya waktu itu naik jauh ketika saya mengerjakan scene ini. Dalam mengerjakan scene ini, saya biasanya tidak mengerjakan sendiri, jadi ada art director yang sebisa mungkin meng-guide saya agar supaya tidak lari dari konsep yang diberikan oleh direkturnya. Jadi director dan art director itu beda profesinya. Jadi art director itu mengawal konsep agar supaya tetap sesuai dengan tema, dan di sini macam-macam art director role-nya itu termasuk menjaga supaya kualitas warna tetap konsisten. Jadi banyak hal yang diperhatikan untuk desain-desain seperti ini. Nah, ini proyek yang saya kerjakan untuk Persera Software, studio dari Kanada. Ini untuk, saya lupa genrenya apa, tetapi ini dipakai buat background game. Jadi untuk proyek ini bisa dibilang saya memiliki kebebasan yang cukup banyak karena klien tidak muluk-muluk mintanya, sebisa mungkin kreatif saja, dan sebisa mungkin sedetail mungkin, itu permintaan mereka, cuman itu. Ini proyek pribadi saya. Ya di sini saya bisa, mungkin adik-adik mahasiswa dan rekan sekalian bisa melihat berbagai variasi gambar yang saya kerjakan, berbeda-beda dan tidak
Maksudnya ada berbagai macam style yang bisa dikerjakan, jadi tidak hanya terbatas dari uh, dan spesifik untuk satu style jenis saja. Jadi sebisa mungkin bisa mengerjakan berbagai macam style. Nah, konsep artis di sini juga dituntut untuk bisa mengerjakan desain eksterior dan juga interior. Jadi tidak hanya terbatas untuk tampilan luar saja, juga tampilan dalam. Jadi bisa dibilang pengetahuan tentang arsitektur juga penting, meskipun tidak sedetail profesi arsitek tentunya, karena tidak sampai seteknis itu, tapi minimal harus bisa mengerjakan bagian interior dan eksteriornya. Ini juga proyek pribadi saya. Ini ide game pribadi saya yang saya buat awal tahun lalu kalau tidak salah. Ini juga proyek pribadi saya yang sudah, ya bisa dibilang sudah agak lama. Tapi di sini bisa dilihat berbagai macam variasi yang saya lakukan. Nah, ini juga salah satu hal yang harus diketahui oleh konsep artis atau konsep desainer. Jadi meskipun saya fokus di environment, mengerjakan environment untuk desain game, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk hal-hal seperti ini, untuk mechanical design dan sebagainya, termasuk pesawat, dan ada juga senjata waktu itu. Untuk sekarang ini saya sedang bekerja dengan studio dari Jepang, studio animasi, yang sayang sekali saya tidak bisa tunjukkan pekerjaan yang saya kerjakan karena kendala kontrak dan rahasia. Jadi tidak bisa saya share, tetapi posisi saya di studio animasi itu sebagai matte painter. Matte painter itu kurang lebih hampir sama dengan konsep artis, tetapi bedanya matte painter di sini dia selain mengerjakan background untuk animasi, tapi ini contoh matte painting yang akan saya tunjukkan. Jadi matte painting itu berdasarkan foto real yang sudah ada. Jadi ini foto realnya yang bisa dilihat. Ini original photo plate yang saya beli dari salah satu website. Terus tugas ini contoh tugas saya di sini membuat atau mendesain bagian tertentu yang tidak ada di dunia nyatanya menjadi ada. Jadi misalnya ini warnanya masih standar, masih settingnya masih standar, terus diberikan tugas, coba dibuat menjadi settingnya sore dan tambahkan gedungnya, dibuat gedung artifisial yang baru, tapi blending dengan foto plate aslinya. Jadi ini hasilnya. Jadi sebisa mungkin dia blending. Bisa dilihat before and after. Jadi di sini perubahannya bukan penambahan gedung saja, tapi juga semua, termasuk langitnya dan warna color moodnya, dan juga ada tambahan karakternya di sini. Jadi itu salah satu contoh matte painting. Dan kerja saya di Tone Plus Animation sekarang ini salah satunya membuat hal seperti ini, dan juga background untuk animasi yang sedang mereka garap, yang tidak bisa saya tunjukkan sayang sekali. Nah, selanjutnya saya akan mencoba sharing salah satu metode yang saya gunakan selama untuk mengerjakan proyek
berbagai macam proyek. Ini kira-kira sekitar 80% saya menggunakan metode ini. Jadi di sini sebelum saya mendapatkan ide sama sekali, ini salah satu metode yang saya gunakan yaitu free flow sketch. Free flow sketch di sini, jadi sebisa mungkin kita tidak banyak berpikir untuk membuat sketch ini. Jadi hanya mengingat saja kira-kira briefnya apa. Misalnya mereka meminta, oh ini settingnya di hutan atau apa. Jadi coba biasanya klien di awal-awal juga tidak memiliki banyak bayangan. Jadi tugas konsep artis di sini membantu klien juga untuk bisa mendapatkan ide lebih jelas. Jadi di tahap ini tahap yang paling banyak revisinya di tahap awal ini, bukan di tahap akhir yang sudah gambarnya sudah hampir jadi. Jadi ini bisa dibilang tahap yang paling susah di antara semua di semua fase pengerjaan proyek. Di tahap awal ini yang menurut saya paling sulit, karena di sini ide belum ada sama sekali. Jadi bisa berubah kapan saja, bisa juga batal kapan saja. Jadi ini tahap awal ini hal yang paling krusial sebenarnya di proyek game dan proyek film animasi. Jadi karena kapan saja proyeknya cancel itu biasanya di awal-awal. Kalau sudah jalan, sudah di fase akhir, itu sudah pasti 99,9% pasti jalan. Maksudnya proyeknya tetap lanjut. Tapi kalau masih di awal-awal begini, kapan saja mereka batalkan, bisa mereka batalkan. Jadi ini salah satu metode yang saya pakai untuk membuat desain untuk game. Biasanya ini game di sini perlu diperhatikan dalam fase awal ini juga sudah harus diperhatikan berbagai macam elemen, termasuk background, midground dan foreground. Juga rule of third. Jadi ada berbagai macam metode yang harus diperhatikan, termasuk komposisi juga, agar supaya viewer bisa melihat gambar ini dengan jelas nantinya, dan harapannya seperti itu. Karena biasanya untuk gambar-gambar seperti ini, untuk implementasinya ke dalam game, jadi misalnya ini ada semacam jalan setapak. Jadi biasanya di akhir nanti akan ada karakter yang berdiri di sini terus berjalan dari poin A ke poin B. Dan misalnya ada semacam objektif nanti yang akan ditaruh oleh game designer. Jadi sebisa mungkin saya membuat ide atau konsep untuk desain game. Biasanya di fase ini 3D block-nya udah ada. Jadi udah ada semacam 3D block yang sangat-sangat kasar yang belum berbentuk. Ya bisa dibilang untuk produk akhir, bukan produk akhir, tapi produk masih semacam prototype. Udah ada semacam blockingnya, stack blocking. Terus tugas saya mengerjakan kira-kira hasil akhirnya seperti apa nanti. Yang setelah gambar ini selesai, biasanya gambar ini akan dilimpahkan ke 3D modeler untuk dibuat modelingnya. Dan kemudian sama-sama juga dari 3D modeling juga biasanya lighting artist biasanya bertugas untuk membuat pencahayaan akhirnya. Oke, selanjutnya akan coba saya share juga. Ya, ini dari proyek pribadi saya. Di sini bisa dilihat, ini salah satu metode yang saya pakai juga.
untuk mendesain sebuah environment. Di sini saya langsung menggunakan warna tanpa ada sketching. Sketchingnya cuma di bagian belakang saja, tapi di sini saya langsung menggunakan warna untuk berhubung ini lumayan detail. Jadi sekarang saya lebih untuk menghemat waktu, lebih sering menggunakan metode ini dibanding sebelumnya. Karena di sini klien bisa langsung melihat warnanya kira-kira seperti apa. Jadi untuk koreksi warnanya bisa langsung diberikan oleh klien saat itu juga, sebelum gambar ini selesai tentunya. Tapi ini juga salah satu fase yang saya gunakan untuk mendesain environment di dalam sebuah proyek game. Oke, jadi sementara ini saya akan jelaskan juga untuk konsep artis ini tentunya diwajibkan untuk bisa tahu hal-hal dasar mengenai misalnya perspektif, teori warna, dan juga tentunya misalnya arsitektur. Jadi ada beberapa hal yang bisa dibilang harus dipelajari untuk menjadi konsep artis yang baik. Perbedaan paling besar dengan graphic designer, kalau graphic designer dia biasanya hanya terlibat untuk desain-desain leaflet, brosur, dan sebagainya, termasuk logo. Untuk konsep artis tidak mengerjakan hal itu, tetapi mengerjakan lebih ke core proyeknya sendiri. Misalnya, ya ini pengerjaan game yang belum ada idenya sama sekali, jadi semua ilustrasi dan desain itu dikerjakan oleh konsep artis atau konsep designer. Dan juga matte painter kadang-kadang. Jadi untuk istilah-istilah ini seringkali bergantian atau interchangeable, karena beberapa studio juga, contohnya untuk studio sekarang di Tone Plus yang saya bekerja, posisi saya bukan sebagai konsep artis tapi sebagai matte painter, tetapi tugas yang saya kerjakan kurang lebih hampir sama dengan yang konsep artis kerjakan. Yang berbeda di sini, saya tidak pernah terlibat atau posisi saya bukan sebagai graphic designer, jadi tidak ada maksudnya materi-materi promosional itu tidak menjadi tanggung jawab saya. Saya hanya mendesain scene atau berhubung ini animasi proyek animasi yang saya kerjakan di studio Jepang. Jadi saya tugas saya sebagai mendesain background dan tidak terlibat dalam promotional materialnya. Jadi seperti itu. Oke, untuk saat ini saya rasa sekian dulu yang bisa saya jelaskan untuk kerja yang saya lakukan saat ini. Jadi seperti itu kira-kira apa yang saya geluti sekarang. Jadi semua gambar-gambar yang rekan-rekan lihat sekalian ini semuanya memiliki tujuan. Jadi tidak, selain ada cool faktornya, karena di sini juga kadang-kadang gambar-gambar ini bisa menjadi material atau bisa menjadi promo material untuk game-game tertentu, tapi kadang sekali. Jadi biasanya gambar-gambar ini setelah purpose-nya sudah selesai, biasanya hanya tersimpan di storage studionya. Jadi kalau kita ingin memposting atau saya ingin memposting misalnya pekerjaan yang saya kerjakan untuk studio tertentu, saya harus meminta izin kepada mereka apakah bisa saya posting misalnya 1 atau 2 pekerjaan yang saya lakukan sebagai portfolio pribadi saya. Dan ya ini beberapa yang bisa saya posting yang mereka izinkan. Jadi kira-kira seperti itu bidang atau lingkup kerja yang saya kerjakan selama kurang lebih 10 tahun terakhir berhubungan dengan game dan animasi. Jadi mungkin sekian dulu yang bisa saya terangkan dan jelaskan, karena mungkin pasti
banyak rekan-rekan sekalian yang tidak tahu kira-kira konsep artis ini profesinya seperti apa, karena memang di Sulawesi Utara tidak ada sama sekali profesi seperti ini. Mungkin kalau nanti siapa tahu di masa depan nanti ada rekan-rekan sekalian yang berhasil membuat studio game, jadi ya mungkin saat itu juga profesi ini bisa lebih terbuka untuk umum mungkin. Tapi untuk saat ini jadi klien-klien saya hampir semuanya berasal dari luar, karena di luar profesi ini dibutuhkan, dan sekarang sebenarnya termasuk salah satu profesi yang kompetisinya sangat besar sekali, karena kualitas yang dituntut itu harus benar-benar sangat tinggi, jadi tidak asal-asalan. Oke, sekian dulu dari saya. Saya kembalikan ke moderator mungkin jika ada pertanyaan atau apa. Oke, terima kasih kepada Pak Vicky. Diberikan kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya tentang apa yang sudah di-share, apa yang sudah diberikan oleh pembicara. Diberikan kesempatan bisa raise hand atau lewat kolom chat. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih atas sharing perspektif yang sangat menarik dari Pak Vicky. Nah, saya mau bertanya, yaitu di sini mungkin banyak rekan-rekan yang memiliki hobi untuk menggambar atau mendesain. Nah, atau mungkin juga ada rekan-rekan yang berpikir kalau mungkin ada proyek-proyek ke depan berkaitan akademik atau hal profesional atau pribadi yang berkaitan dengan itu. Nah, untuk mereka yang tahap-tahap pemula, apa mungkin skill-skill yang harus dikuasai agar kemampuan itu semakin meningkat? Itu mungkin apa tips-tipsnya, skill apa yang harus dikuasai bagi mereka yang tahap-tahap pemula buat memiliki minat agar kemampuan mereka itu lebih cepat berkembang. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Mario. Untuk skill dasar yang wajib dimiliki oleh misalnya yang berniat untuk menggeluti profesi ini ataupun hanya sekedar hobi, pastinya menggambar tentunya. Untuk skill paling dasar itu wajib harus tahu menggambar. Sesederhana apa gambarnya, sebenarnya untuk awalnya itu tidak harus bisa langsung mendesain tentunya, karena namanya belajar mendesain itu sebenarnya proses yang tidak berhenti. Jadi saya pun meskipun sudah berprofesi di bidang ini sekira-kira hampir 10 tahun, tapi saya tetap belajar terus, karena yang namanya desain itu pasti berubah terus dan ada semacam tren yang harus kita ikuti. Untuk kemampuan dasar, tentunya kemampuan dasar menggambar harus bisa, meskipun bisa dipelajari tentunya dengan dengan metode yang bisa dibilang bervariasi untuk berbagai macam orang, tentunya berbeda-beda. Terus pengetahuan perspektif itu wajib, dan teori warna itu wajib, karena itu hal krusial dalam dalam profesi ini, itu hal krusial yang harus diketahui. Jadi untuk toolsnya, kalau toolsnya itu misalnya software apa yang dipakai, sebenarnya tidak ada spesifikasi tertentu software apa yang harus dipakai, tetapi kalau bisa sekarang ini berhubung sebagian besar studio sekarang sudah lebih mengutamakan kecepatan waktu, rata-rata sekarang termasuk saya juga sudah belajar 3D, termasuk software Blender. Blender itu salah satu software yang gratis dan paling powerful yang sekarang ini, bahkan menurut saya sudah jauh lebih hebat dari software berbayar yang mahal seperti Maya atau 3D Max. Blender itu luar biasa. Jadi
buat rekan-rekan yang ingin belajar Blender, banyak tutorial dan bisa di-download secara gratis. Untuk tools-tools lainnya juga bisa menggunakan software. Untuk software 2D-nya sih macam-macam. Ada yang menggunakan ClickPaint Studio, ada yang menggunakan Adobe Photoshop. Adobe Photoshop itu menjadi standar untuk toolsnya karena sekitar kira-kira 99% studio itu menggunakan Photoshop. Jadi sebisa mungkin tahu juga menggunakan tools itu. Di sini saya tekankan, tahu menggunakan tools bukan berarti tahu mendesain atau tahu mengeksekusi desain. Itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak menjamin pengetahuan tools Anda bisa menghasilkan desain atau gambar yang sesuai standar yang tinggi. Jadi pengetahuan dasar, misalnya pengetahuan dasar sketsa, color teori, dan perspektif itu wajib. Dan tools itu hanya alat, pada akhirnya tools hanya alat untuk membantu kita mendesain sesuatu menjadi lebih baik. Tapi pengetahuan basic itu penting, sangat penting sekali. Jadi itu saja sekali yang bisa saya jawab. Kira ada pertanyaan lain mungkin? Oke. Ya, Oke, ada yang dari bertanya, Vicky. Ada dua orang yang bertanya mungkin di kolom chat. Oke ya. Untuk Michael Kevin Palamba, pertanyaannya berhubungan dengan style fan art atau anime art. Oke. Di sini tips untuk membuat line art itu yang rapi, sebenarnya bisa langsung kalau rekan, misalnya saudara Michael sudah terbiasa menggunakan pensil atau pen, sebisa mungkin yang ditekankan untuk dilatih di sini confidence Michael sendiri. Jadi kepercayaan diri seseorang itu beda-beda. Saya bisa menilai kalau orang bisa menggambar line art yang baik dari stroke yang dia eksekusi di kanvas. Jadi bisa ketahuan kira-kira apa orang ini masih awal atau pemula atau sudah mahir. Jadi di sini tips saya sebisa mungkin tidak harus. Jadi dalam berlatih di sini, dalam membuat line art atau style fan art atau anime art yang baik, bisa dengan meniru. Jadi misalnya ada artis tertentu dari style fan art tertentu yang Michael suka, misalnya yang lagi tren sekarang, misalnya Yusuke Murata. Ya, kalau Michael misalnya terkesan dengan style tersebut, coba ditiru. Ditiru sini sangat direkomendasikan. Jadi meniru itu bukan hal yang buruk untuk belajar, tetapi sebisa mungkin Michael menggrasp idenya. Jadi tidak 100% meniru tanpa berpikir. Jadi di sini selain meniru, Michael juga harus berpikir kira-kira stroke yang ini saya nyamannya bagaimana. Ada hal-hal tertentu yang hanya bisa Michael yang unlock sendiri. Jadi dalam progres latihan ini wajib tentunya untuk sering berlatih, dan misalnya Michael tertarik dengan style tertentu dan ingin fokus hanya di style tertentu itu saja, tidak masalah sebenarnya, tidak masalah. Dan sebisa mungkin menggunakan tools apa saja yang bisa membantu Michael bisa mendapatkan tujuan akhir untuk bisa menggunakan style fan art atau anime art ini. Jadi di sini kecepatan atau speed mengeksekusi style atau line art tersebut bukan hal yang mandatori pada awalnya karena masih dalam proses belajar. Kecepatan itu akan datang dengan sendirinya nanti kalau konsisten berlatih.
Jadi untuk line art itu yang paling utama itu percaya diri aja dulu. Itu yang paling penting. Dan percaya diri itu ya dengan semakin banyak berlatih tentunya, dan harus sadar diri. Misalnya gambar kita ini udah menurut Anda dan menurut keluarga Anda bagus, belum tentu menurut orang lain bagus. Jadi sebisa mungkin harus menggunakan external input dari luar juga, selain lingkup teman-teman Anda, yang kalau bisa dari orang yang tidak mengenal Anda sama sekali. Jadi itu untuk menilai sesuatu itu, gambar atau line art sesuatu itu sudah sukses atau tidak, bisa mungkin menggunakan external input juga dari orang lain. Oke, gitu saja. Mungkin ada pertanyaan lain juga. Oh, untuk Saudara Reza, minimum PC spec for design. Sebisa mungkin memiliki RAM yang besar, paling kecil itu 16 GB sekarang. Jadi sebesar mungkin semakin baik. 16 GB minimal, kalau bisa 32, 64. Oke, jadi ya 8 GB sebenarnya masih oke juga sebenarnya kalau untuk hobi atau apa, tidak masalah. Tapi di sini yang paling diutamakan itu random access memory, karena itu yang paling penting dan paling utama. Regina. Oke, dari Regina saya menjawab. Tools yang bisa mengcover copyright gambar ataupun lisensi. Photoshop sebenarnya bisa mengcover copyright. Jadi ketika kita merilis sesuatu gambar di internet, kita harus bersedia dengan konsekuensi atau resikonya gambar kita bakal dicuri atau diambil oleh orang lain. Itu sudah menjadi resiko. Tetapi copyright-nya tetap menjadi hak kita, dan copyright itu sebenarnya di sini ada semacam aturan yang sebenarnya mencangkup seluruh dunia. Jadi kalau ada copyright infringement misalnya untuk gambar kita bisa saja menempuh jalur hukum sebenarnya. Tetapi kalau dari kasus yang sering saya lihat, kasus profesional yang sering saya lihat, kebanyakan banyak yang tidak terlalu memusingkan hal ini sebenarnya, karena ya mungkin buang-buang waktu juga sebenarnya. Tapi kalau tools untuk mengcover copyright gambar atau license, sebenarnya itu Photoshop bisa. Photoshop itu tools yang paling sakti, tools 2D image, rasterizing image yang paling sakti untuk saat ini, yang menurut saya belum ada tandingannya, itu Photoshop. Mungkin yang paling dekat dengan Photoshop itu Clip Paint Studio mungkin. Kalau tools gratisan lain semacam Krita atau GIMP juga bisa sebenarnya, tapi untuk Photoshop itu tools yang paling luar biasa untuk saat ini. Oke, kira-kira ada yang lain mau bertanya? Izin bertanya, Kak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Audrevia Kempuan dari Fakultas Teknik Program Studi Informatika Universitas Katolik Dela Manado, angkatan 2018. Izin bertanya, untuk pengalaman Kak Vicky mendapatkan pelanggan pertama itu bagaimana, dan bisa men-share 4 orang, karena pada saat itu kan untuk mendapatkan channel itu agak susah, jadi bagaimana pengalaman Kak Vicky mendapatkan channel seperti itu? Terima kasih. Oke, untuk Audrevia Kembuan, tahun 2011 itu saya mendapatkan klien pertama saya melalui situs DeviantArt tahun itu.
Jadi waktu itu saya tidak, bisa dibilang waktu itu saya masih sebagai hobi saja. Tetapi ketika saya mendapatkan klien pertama, saya memutuskan untuk mencoba menempuh jalur ini lebih serius lagi. Jadi untuk kalau dari pengalaman saya yang sejauh ini klien yang paling banyak menemukan saya itu ada di situs DeviantArt, itu art sharing. Jadi menurut saya itu art sharing paling besar sekarang ini. Jadi di situ macam-macam kualitas artnya, udah dari yang paling buruk sampai yang paling bagus ada di situ. Dan orang-orang yang profesional yang bertahun-tahun menggeluti profesi ini juga banyak di DeviantArt. Jadi saya menggunakan situs itu untuk mencari klien saya. Jadi sebisa mungkin saya bukan orang yang regular memposting sesuatu. Jadi setiap kali saya memposting sesuatu itu sebisa mungkin kualitasnya setinggi mungkin yang bisa saya kerjakan saat itu. Dan ya syukur bisa dibilang sebagian besar, kira-kira 80% klien saya datang dari DeviantArt. Ada juga yang dari Google, maksudnya dari ArtStation, ada juga dari LinkedIn. Beberapa untuk akhir-akhir ini saya sering mendapatkan tawaran dari LinkedIn. Nggak tahu juga, mungkin banyak di LinkedIn itu banyak HR dari studio-studio tertentu yang aktif mencari artis. Nah di sini untuk situs-situsnya bisa juga dari Instagram. Kalau karena kan Instagram juga salah satu platform yang paling ringan juga dan instan sebenarnya, paling cepat kalau mau upload di Instagram. Tapi untuk engagementnya sukses atau tidak itu bisa dibilang luck lah, 50-50. Jadi kadang-kadang ada, kalau sekitar 2-3 tahun lalu algoritma Instagram belum berubah, jadi engagement yang bisa didapat untuk satu post bisa luar biasa banyaknya. Tapi sekarang Instagram udah merubah algoritmanya, jadi biasanya ketika Anda bukan siapa-siapa atau follower Anda belum banyak, jadi paling tinggi itu sekitar 20-an atau 30-an yang orang luar di luar follower Anda yang bisa melihat. Mau lebih dari itu harus bayar untuk Instagram yang sejauh ini yang kasus saya pelajari. Dan saya pernah coba itu. Ya, dan memang bisa kalau Anda punya uang atau punya dana untuk mempromosikan atau menggunakan fasilitas berbayar Instagram, bisa dengan cepat engagementnya naik. Jadi ya selain DeviantArt, ArtStation, LinkedIn, Instagram juga, dan klien-klien yang pernah bekerja dengan saya itu yang faktor utama yang menjadi bisa dibilang bekas-bekas klien saya juga membantu saya untuk mendapatkan proyek-proyek selanjutnya. Jadi kepuasan mereka itu juga menjadi berkah buat saya sebenarnya. Jadi itu, dan itu tidak instan, perlu waktu sampai bertahun-tahun untuk membangun portfolio klien. Jadi kira-kira seperti itu. Itu Saya melihat Mem Debbie di sini. Selamat pagi, Mem Debbie. Semoga sehat selalu. Ini Mem paling ini Mem favorit saya nih, Mem Debbie. Apa kabar? Halo, Baik, Mem. Mem. Selamat pagi semua. Sorry udah join tapi masuk Pagi, keluar Mem. masuk. Pagi juga. Ya, silakan lanjut, Kak.
Oke, kalau masih ada pertanyaan lain bisa diketik di in-call messages atau bisa langsung berbicara dengan saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin pengen dengar Pak Vicky Bawangun share tentang mulai awalnya itu dari yang bagaimana sampai saat ini sudah memiliki karir ya. Dari kan pasti mahasiswa yang lain juga mulainya yang masih latihan-latihan selama berapa lama, terus akhirnya membangun berapa tahun sampai memiliki pengalaman membuat proyek-proyek besar pada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Pak Vicky, mungkin itu. Terima kasih. Oke. Awal sebelum saya menggeluti bidang ini, saya sudah bisa dibilang memiliki pengalaman sebagai graphic designer. Jadi itu paling dasar saya. Saya sebelumnya mengajar ya di tempat semacam LPK milik teman saya sebelum saya menggeluti bidang ini. Terus untuk proses saya mendapatkan klien pertama saya, kalau mau jujur itu awal paling mulai kira-kira hampir 2 tahun saya fokus membuat belajar secara otodidak tentunya karena tidak ada yang mengajarkan saya waktu itu. Jadi sebisa mungkin materi yang bisa saya dapat saya cari di internet, kemudian saya coba pelajari. Di sini saya tidak selain mengeksekusi materi itu, saya juga mencoba menganalisa dan mencoba mencari cara yang nyaman sesuai apa yang saya kerjakan, maksudnya. Terus untuk proses ini tentunya masing-masing berbeda tiap orang. Kalau untuk saya termasuk lama, sekitar 2 tahun, karena alasannya dia lama, kenapa? Karena saat itu juga saya tidak 100% fokus. Ada hal lain yang di luar bidang ini yang harus saya tekuni juga. Tapi ketika saya mendapatkan klien pertama saya tahun 2011, itu kalau saya tidak akan lupa tahun 2011, itu klien pertama saya yang secara kebetulan sebenarnya. Jadi saya tidak berusaha mencari waktu itu karena tidak berharap banyak waktu itu. Jadi saya hanya berlatih terus memposting itu secara konsisten waktu itu dan berhasil mendapatkan klien pertama. Yang mulai dari saat itu juga saya mencoba menggeluti lebih serius lagi. Dan klien pertama saya itu dia juga menjadi bagian dari Persera Software yang tahun 2018. Jadi bisa dibilang klien pertama saya itu juga menjadi salah satu klien paling setia saya. Karena ya mungkin beruntung juga saya sebenarnya. Jadi faktor luck juga menentukan sebenarnya. Jadi selain skill, luck itu yang tidak maksudnya masing-masing orang memiliki luck berbeda. Jadi itu di luar kendali sebenarnya. Tapi bukan berarti kita tidak harus, maksudnya berusaha itu harus, tapi luck juga menentukan di sini. Jadi ada timing tertentu yang menentukan juga sebenarnya. Itu saya. Atau masih ada lagi yang bertanya? Karena waktu bertanya tinggal 15 menit, diberi kesempatan 15 menit lagi. Oke, kalau masih ada pertanyaan silakan.
Mantap pertanyaan Soska. Vicky, tolong dijawab katanya. Pertanyaan dari Soska. Masih single dia. Babi ngepet. Ya, saya sering mendapat, ya bukan baru sekarang sebenarnya, karena di lingkungan saya juga di Bitung. Di sini pertanyaan dari saudara Soska membutuhkan seperti yang kita ketahui, pekerjaan sebenarnya membutuhkan waktu panjang yang berarti banyak menyendiri. Berapa lama? Rata-rata waktu menyelesaikan satu proyek itu kalau hitung per gambar, deadline-nya biasanya 1 minggu. Tetapi kalau untuk studio Jepang ini yang saya sedang bekerja sekarang, rata-rata 3-4 hari. Jadi cepat waktunya. Tapi saya tidak merasa terbebani karena saya sudah ya bisa dibilang berpengalaman. Jadi untuk satu scene yang saya kerjakan hanya sekitar makan 3-4 hari. Itu sudah termasuk revisi dan juga feedback atau input yang diberikan dari studio. Jadi kira-kira sekarang sekitar 3-4 hari. Paling cepat itu 2 hari. Waktu normal itu 1 minggu. Waktu paling lama 1 bulan. Tapi 1 bulan itu juga udah bisa dibilang udah molor-molor sebenarnya. Jadi rata-rata pengerjaan satu proyek, satu gambar bukan satu proyek. Satu gambar itu memakan waktu kira-kira 3-4 hari sekarang, 1 minggu dan sampai 1 bulan. Jadi untuk lamanya sebenarnya tergantung juga dari klien atau input dari studio. Masalah menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan sosial. Bisa dibilang tidak seimbang untuk pekerjaan ini. Jadi kalau pas lagi sibuk-sibuknya memang nggak ada waktu sosial sama sekali. Kayak kasus minggu lalu, 2 minggu lalu, saya kerja sampai 12:30 pagi waktu itu. 12:30 pagi, klien yang di Tokyo udah jam 2 masih reply, jadi saya nggak mungkin tidur. Saya nggak mungkin tidur kalau mereka masih reply. Jadi waktu ya untuk kehidupan sosial kalau udah lebih free waktunya tentu berjalan normal. Dan masalah viral babi ngepet ya saya pernah menjadi omongan juga sebenarnya di lingkungan sekitar tempat tinggal karena ini orang kok kayak nggak ada kerjaan tapi santai-santai aja, maksudnya kerjanya apa sih itu. Pernah ada yang tanya saya ya dan saya jawabnya cuma ngojek doang, saya nggak banyak ngomong. Mau dijelasin juga capek sebenarnya, menjelaskan ke orang awam kan juga nggak semua ngerti itu. Jadi saya cuek aja sebenarnya selama tidak merugikan orang lain tentunya. Ya, seperti itu. Terima kasih Saudara Soska untuk pertanyaannya yang bagus sekali. Bertanya? Masih ada mungkin yang ingin bertanya? Hanya pingin, sebenarnya bukan bertanya, cuma sebagai alumni, Vicky punya tanda atau punya nasihat, punya apa enggak buat anak-anak, karena melihat sekarang anak-anak sekarang daya juangnya itu beda sekali dengan zaman ini. Maunya kerja sedikit tetapi dapat hasil maksimal gitu. Tapi kalau kalian kan kayaknya dipush betul cerah ya. Nah, itu pesan untuk kalian, untuk adik-adik seperti apa? Silakan. Oke, kalau dari saya ya memang kalau dibandingkan dengan generasi kami awal-awal, mungkin dari sisi fasilitas juga mungkin generasi sekarang yang lebih dimudahkan, jadi mereka udah lebih malas. Dulu waktu saya mulai juga Facebook
bisa dibilang masih awal-awal. Terus saya harus mencari sendiri tutorial, sebagai segala macam tutorial atau source yang ada, yang bisa saya dapatkan. Nah, untuk adik-adik mahasiswa sekarang, yang yang bisa saya beritahukan, mungkin untuk saat ini Anda mungkin masih belum berpikir macam-macam tentang masa depan Anda. Tapi buat yang udah mau selesai kuliah, sebaiknya segera menseriusi kira-kira jalur apa yang ingin ditempuh setelah kuliah. Karena percaya sama saya, waktu itu kalau udah selesai kuliah, waktu itu cepat sekali berjalan. Dan mau di bidang apapun, sebisa mungkin diseriusi, karena saya melihat tidak tahu ya, apa semakin hari semakin, sebenarnya di kerja profesional juga tahun lalu sewaktu saya bekerja dengan Dinas Dimnado, saya bisa melihat contoh yang nyata sekali. Sekitar 95% orang itu santai luar biasa kerjanya. Jadi berbanding terbalik dengan saya dan rekan saya waktu itu yang secara profesional di hire. Jadi saya sedikit kaget melihat budayanya seperti itu. Jadi kuncinya sebenarnya dari adik-adik sekalian juga kalau ingin merubah stigma itu. Jadi dari adik-adik juga sebenarnya kuncinya. Intinya jangan terlalu mudah menyerah. Gagal 1, 2, 3 kali itu biasa. Saya sering gagal, sering sekali. Bahkan pernah saya kalau mau jujur, pernah hampir 1 tahun tidak dapat proyek waktu itu. Pernah, dalam posisi seperti itu pernah. Jadi kegagalan atau setback itu biasa. Jadi persisten aja sebenarnya. Persisten dan sebisa mungkin menjalin relasi dengan siapa saja sebenarnya. Berusaha menjalin relasi sebanyak-banyaknya. Itu penting. Oke, saya rasa itu saja. Oke, pertanyaan kedua, apa yang paling berkesan saat kuliah? Atau mata kuliah apa yang kamu anggap bisa membawa ke profesi kamu sekarang? Oke, mata kuliah waktu itu saya lupa mata kuliahnya apa, tapi kalau nggak salah multimedia kayaknya. Multimedia kalau nggak salah waktu itu. Saya lupa pengajarnya. Saya cuma ingat situasi di lab waktu itu. Pengajarnya waktu itu kalau tidak salah ingat Ferianto Rajak. Jadi ya kalau untuk mata kuliah multimedia, terus kesan di kampus, yang pasti MEMDB ini berjasa buat kesuksesan saya lulus. Apanya? Bafetonya? DP Bafeto? Oh itu pasti itu. Saya tidak akan pernah lupa itu waktu kerja praktek, hancur berantakan itu kerja praktek waktu itu. Sidang udah harus mulai jam 9 pagi, saya sama rekan saya belum datang ke kampus sama sekali. Jadi hancur berantakan. Tapi ya, thanks to MEMDB, bisalah. Karena pengalaman itu, saya tidak mau kecolongan lagi di tugas akhir, jadi tugas akhir saya berhasil dengan baik. Jadi kerja praktek itu bisa dibilang jadi semacam sentilan buat saya untuk tidak main-main dengan waktu. Maksudnya tidak menganggap enteng, tidak menyanyiakan waktu. Karena ya itulah, kerja praktek hancur, tapi untung waktu itu ada MEMDB, jadi tertolong. Oke, jadi menurut Vicky manajemen waktu itu perlu?
Perlu sekali, karena manajemen waktu itu perlu sekali. Untuk profesi saya itu jelas sangat perlu, karena klien kadang-kadang meminta sesuatu yang seringkali di luar waktu jam normal pekerjaan. Jadi sebisa mungkin menyelesaikan tugas itu secepat mungkin dengan kualitas yang baik tentunya. Jadi manajemen waktu itu sangat-sangat penting. Oke, terima kasih. Karena tahu memang waktu di masa kuliah masih banyak yang belum memahami pentingnya waktu ya, dalam arti masih kuliah, jadi bersenang-senang lah ya. Tetapi sudah masuk sisi profesional itu sudah harus strict ya, karena deadline tugas, proyek dan sebagainya. Oke, kemudian Vicky, mereka sering katakan bahwa dosen yang baveto, artinya dosen yang galak itu sekarang katanya sudah tidak perlu karena tidak ada guna, atau ada yang mengatakan perlu karena itu melatih mental kerja, karena kadang-kadang bos juga baveto, tetapi ya orang bereaksi kadang-kadang garut lah. Kalau untuk masa kuliah mungkin bisa, tetapi kalau untuk di tempat kerja, menurut kamu apakah perlu? Atau ada alumni yang lain yang bisa share? Ada Reza, ada Mario, perlu enggak? Tegas. Artinya tegas bukan berarti dia akan veto tanpa alasan ya, tetapi dia menyatakan sikap bahwa kalian harus tegas. Misalnya harus tepat waktu, harus strict pada janji dan sebagainya. Menurut kamu seperti apa? Atau menurut alumni yang ada seperti apa itu? Supaya adik-adik dengar, apakah memang yang kami lakukan? Ada dosen yang tegas sekali, ada dosen yang galak sekali, ada yang baik sekali, sehingga kita mau pilih yang dosen baik-baik sekali, yang tidak pernah baveto, istilah kasarnya ya. Nah, menurut kalian apa itu? Oke, kalau untuk saya ketegasan itu penting sekali, karena di proyek criminal case, saya harus jujur, di proyek criminal case bersama Studio Prancis itu, saya dan art director saya sering kena omel. Saking mereka kualitas yang dituntut itu sangat tinggi. Kalau mental kalian waktu saat di posisi saya itu mentalnya yang ya bisa dibilang kecil lah, maksudnya kecil artinya maksudnya gampang ciut, terus langsung down. Kalau udah saya waktu itu sampai dimaki loh waktu itu, karena nggak deliver sesuai apa yang mereka minta. Bukan soal standarnya, tetapi soal apa yang, jadi kalau mereka suruh A, udah bikin aja A, jangan ditambah jadi A tambah B. Jadi itu, jadi mental atau ketegasan itu yang ditunjukkan sama dosen-dosen sekarang atau apa sebenarnya sangat penting sebenarnya untuk melatih dan mempersiapkan mahasiswa juga di dunia profesional nantinya, karena saya sendiri sudah mengalami saat itu, maksudnya untuk untuk proyek criminal case bukan cuma saya yang kena omel, sampai art direkturnya juga yang kena omel dari atasannya. Karena ya ini ceritanya bukan ini orang yang bisa dibilang tidak kenal saya, bahkan bisa maki saya, karena ya mereka udah bayar saya, jadi sebisa mungkin saya harus deliver sesuai kualitas dan sesuai janji tentunya. Untungnya saya tidak pernah molor delivernya, cuman ada beberapa aksiden kecil saja selama proses pengerjaan itu, dan ketegasan itu sangat-sangat penting buat mahasiswa. Ya kalau ada macam MEMDB, dosen-dosen kayak MEMDB ini sebenarnya beruntung sekali sebenarnya. Kalau diacukan itu sebenarnya bahaya sekali kalau dosen acuh pada Anda dan tidak mau maksudnya tidak bersuara tinggi atau bernada tinggi. Saya lebih baik dosen yang langsung menunjukkan sikapnya daripada yang acuh. Itu yang paling bahaya menurut saya. Karena tidak jelas maksudnya apa kalau yang acuh itu. Jadi lebih baik yang kayak MEMDB yang omel-omel lebih mantap lah. Oke. Ini bakunya tuh ngecek ya.
Ya, Ini memuji atau mengejek ini? ya, enggak lah Mem, masa ngejek. Cuman pengalaman aja Mem. Enggak mau lupa itu yang kayaknya hari esok itu panjang sekali. Karena kerja praktek susah. Mesti menghadap Mem ulang-ulang. Apa Soska sepembelaan? Soska sepembelaan. Oke, mungkin Mungkin dari Oke. saya bisa tambahkan Oh, Mem Devi ke Mario. teman-teman lain. Ya, Ya, selamat pagi Mem Devi, Mem Vivi. Kok saya justru walaupun saya beda prodi dari industri, tapi waktu kuliah sering ketemu dengan Mem Devi di kampus. Bahkan dulu saya pernah kena operasi tangkap tangan sama Mem Devi sama teman-teman yang lain. Bermain di lab komputer gitu contoh. tapi gini rekan-rekan, rekan-rekan mesti ingat kalau berlian diamond itu dibentuk karena tekanan. Ya. Dibentuk karena tekanan sebuah berlian gitu. Jadi ingat saja bahwa semakin kita ditekan, dalam artian ini tekanan mungkin dalam pekerjaan, dalam profesional kita, itu akan membentuk karakter kita menjadi seorang yang diamond, yang keras, yang berharga begitu. Dan kita selalu harus ambil segi positif dari setiap tekanan itu. Jadi jangan selalu diambil dari segi hati gitu ya. Jangan diambil hati. Nanti teman-teman ketika di saran saya itu jangan sering ambil hati begitu. Kok ada teguran gitu, ada teguran dari pimpinan teman-teman, atau kok di kampus ada teguran dari dosen, selalu berpikir bahwa itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, tidak ada mungkin satu dosen pun di Unika de La Salle yang bermaksud tidak baik terhadap kita. Selalu itu untuk demi kepentingan teman-teman, itu untuk masa depan teman-teman juga. Ya, mungkin itu Mem Devi. Terima kasih. oke, terima kasih. Jadi kenapa memang Mem ini sudah agak melenceng dari topik graphic design, cuma Mem perlu sampaikan ke mahasiswa bahwa ini loh pengalaman alumni, bahwa kami di kampus itu tidak bermaksud apapun. Kalau kami tegas, baik. Nah, mungkin kalian berpikir bahwa oh dosennya ini tukang marah, atau ada yang ketakutan. Cuma dengar Mem Devi langsung melarikan diri, ya seperti itu. Tetapi tolong diingat, yang bukan cuma Mem Devi. Saat ini yang disebut Mem Devi terus, padahal juga banyak sekali dosen galak di De La Salle. Tetapi ya sudahlah, dianggaplah berarti yang paling galak ya. Nah, itu yang kami lakukan itu adalah untuk kebaikan kalian. Kami tidak bermaksud apapun, sehingga kalau misalnya kalian merasa tersinggung dan merasa tidak cocok, ya Mem rasa itu berarti nggak tahan banting, itu saja sih. Begitu ya. Karena untuk survive di dunia pendidikan maupun di dunia kerja itu punya mental betul-betul yang harus kuat. Bukan mental kerupuk ya, kena marah langsung ngadu ke orang tua mau pindah kerja, atau ngadu ke orang tua dosennya ini galak, tiba-tiba dosennya sudah dihubungi oleh orang tua, kemudian dikasih nasihat, datang karena anak saya begini ya. Itu mengharapkan anak-anak atau adik-adik kalian ini bersahabat seperti kalian. Karena apa yang kami lakukan mungkin belum tidak terasa sekarang, tetapi pasti akan terasa pada saat Anda terjun di dunia kerja. Itu saja, terima kasih untuk Vicky, untuk Soska, Reza, alumni sharing ya. Tetap sukses untuk kalian ya, dan semoga tetap membawa nama baik alma mater dimanapun kalian berada. Terima kasih. Sama-sama, Mem. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kita semua yang telah berpartisipasi aktif dalam bertanya, dalam mendengarkan, dalam
memberikan sharing-sharing pengalaman. Nah, baiklah, kegiatan kita pada hari ini kita akan tutup, tapi sebelumnya kita akan dengarkan ucapan terima kasih oleh dekan, tapi akan diwakili oleh KPS Teknik Informatika, yaitu Mem Vivi Kumenap. Kepada Mem, disilakan. Oke, terima kasih Mem Agnes. Dan kita sudah di akhir webinar ketiga dari alumni. Jadi kita ada web series dari alumni, kontribusi dari alumni, dan ini yang sudah ketiga kali diadakan, yang diberikan oleh para alumni yang sudah berpengalaman dan sudah menjadi ahli pada bidangnya di luar sana. Dan kesempatan ini saya mewakili dekan fakultas dan juga seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk Bapak Vicky Bawangun, kakak atau sir mungkin ya bisa disapa. Mungkin kalau adik-adik mahasiswa bilang kakak, dari tadi ada yang bicara panggil kakak Vicky Bawangun. Terima kasih banyak untuk sharing bidang yang sedang digeluti sekarang, dan saya rasa sangat-sangat menarik dan sangat bermanfaat ya, bagi walaupun mungkin banyak yang malu-malu, mungkin ini ada mahasiswa yang malu-malu bertanya, tetapi seraya kalian tahu ada alumni kita yang pada bidang desain grafis juga yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Dan juga terima kasih untuk para dosen-dosen yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan juga ternyata lumayan banyak ada alumni yang hadir pada kesempatan ini juga. Mungkin ada alumni-alumni lain yang bisa membagikan juga pengalamannya, dan juga bisa dimasukkan dalam webinar series Fakultas Teknik juga ini. Kami persilakan karena kami masih mengadakannya sampai Disnatalis Fakultas Teknik di bulan Agustus. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi banyak terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir pada hari ini. Dikembalikan kepada Mem Agnes. Oke, terima kasih kepada Mem Vivi. Mari kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa bersama Lasallian Prayer. Let us remember that we are in the holy presence of God. I will continue, my God, To do all my Do my action for the love of you. John Baptist de La Salle, pray Pray for for us, us. pray for us. Jesus in our heart forever. Forever. Father, the Son, and the Holy Amen. Spirit. Amen. Informasikan Oke. juga ada Terima kasih semua. absen yang sudah dibagikan di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih Baik, semua. Mem. Terima kasih kakak-kakak alumni Mem. Terima kasih. Thank you ya. Terima kasih. Yo. Vicky, jadi belum punya jodoh kan, Jo? Sama tahu ada adik-adik. Boleh, Iya, 3 lah minimal. Tuh menjadi ya, Yana. 3, bagus tuh kelakuan. Nah, itu Soska mulai tanya, kapan kawin? Kapan nikah, Sos? Bukan kapan itu mana kawin. belum mulai. Oh, menikah kata itu, Le. Kapan kata? Anggap juga begitu sih. Udah Cosmic ada waktu. event itu, cosmic. PDKT pas apa Mario dia? PDKT pas apa Mario? Hoax itu. Wow. Sampai tahu Ada itu, Mem. Pokoknya kita Hoax. menunggu waktu. boleh juga. Itu kasih juga Apa Mario? Hoax. Salah. Boleh juga.
Gak terasa ya, 10 tahun lewat. Vicky, Iya. Iya. Mario, angkatan Thank you, berapa ma'am. Thank Mario? you, sir. Sama, 2003. Mem, Soska boleh toh sharing. Sementara LPDP, Tapi, Iya. Berikut Soska, iya berikut. boleh Oh, toh, ini lagu webinar Pak berikut. Soska perlu Iya, itu. boleh toh, bro. Dia, Sementara magister toh. dia paling terpelajar. betul. kemana? Soska paling terpelajar, betul. Iya, lagi S2 dia. Oh, Mem. mantap. Boleh Dia sharing jadi dia. ke OSIS? Hah? Mau ke OSIS, mau tutup border, mem. Jadi cuma online ini. Nggak apa-apa, bro. Ilmu itu kan Catat berharga. Jo, MVP berikut. Yo, Sebenarnya boleh kalau hubungi cerita